Fernando Aris. Jadi babak kedua ini Ilaik Moriba langsung menunjukkan kelasnya. Wow, satu kesalahan. Coba dimanfaatkan. Kesempatan kali ini sampai habis, sampai terjadi masih terus terbuka dari Jack Stroyer. Berikan kesempatan bagi Rafael Strike, terisolir, harus menunggu support tentunya Strike. Jack Stroyer kembali, Rafael Strike. Upaya dari Strike, tendangan kerasnya masih mampu dihentikan. Play handball tidak diputris tadi. Hossein Suma, Al Jasimba, engage oleh Bagas Kava, sedikit digabah tadi Bagas Kava. Ya, tempo permainan begitu cepat tadi di awal babak kedua ini. Tadi ada sebuah peluang emas dari Chini, namun beruntung goal line clearance yang begitu mahal dari Nathan Cho. Setelah sebelumnya juga melakukan di fase knockout Piala Asia U23 kemarin. Lagi buka mana kali ini? Jelas saya so sang kapten. Jangan sabar dalam build up bagi Gini. Ada space tercipta lagi begitu mengancam pergerakan para pemain Gini. Agibu Kamara. Satu situasi yang lagi coba dimanfaatkan oleh Usman Kamara kali ini. Mampu dihentikan oleh Ivan Yadan. Dewangga. Marcelino Ferdinand. Dua tiga pemain coba dilewati oleh Marcelino Ferdinand. Jatuh gagal tadi oleh dikirimkan kali ini. Ruang lagi didapat oleh Bini untuk bisa memberikan tekanan dengan build up yang mereka susun dari zona pertahanan sendiri. Ya, para pemain harus lebih berani dan fokus menguasai bola karena terlihat bagaimana kontak-kontak ini nampaknya tidak akan di-foul ya, oleh wasit di momen ini. Hossein Suma tadi umpan berbahaya, masih mampu disambut di udara oleh Muhammad Ferrari. Lagi tekanan dari Agibu Kamara, terjatuh ada sebuah pelanggaran tadi terhadap Agibu Kamara dilakukan oleh Rafael Strike di area yang kembali akan sangat menguntungkan bagi Gini U23. Ini dia pergerakan in behind yang memberikan petaka ketika Hernando Ari dilewati. Pak coba memberikan cutback dan wow, Nathan Cho bersama dengan Dewa tadi tepat garis untuk menghalau satu bola yang berpotensi gol kedua. Dan masih terhadal tadi. Nathan Cho kembali menunjukkan kualitasnya untuk mengamankan gawang Garuda Muda. Ya, penyelamatan seharga gol kembali dilakukan oleh Nathan Cho seperti yang dilakukan ketika melawan Irak, tapi tekanan belum selesai karena kali ini tendangan bebas sudah siap untuk dieksekusi oleh Al-Ghashimbah dan juga tentunya Ilaik Moriba. Dan juga tadi permainan dari Agibu Kamara juga begitu cerdik dengan menggunakan kontak tadi sehingga pelanggaran dilakukan oleh Strike. Harus berkonsentrasi Hernando Ari. Jangan dari Rajon kali ini jauh meninggi tadi. Ilaik Moriba yang tentunya terus juga dimanfaatkan oleh Getafe tampil di La Liga. Ya. Alfredo Dewangga, Marcelo Ferdinand tadi, Nathan Cho kali ini balik kepada Dewa. Umpan coba diberikan kepada Jet Kalis Royer. Dua kali tadi rapat sekali bagaimana kawalan dari Ibrahim Diakite. Ya, masih sangat kesulitan bahkan ketika duel satu lawan satu pun membuat bola tetap didapatkan oleh Jimmy. Harus take up tentunya James Kelly Royer harus lebih tampil lepas karena itu yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Masih tertinggal tipis satu gol saja apapun hasilnya bagi pasukan Asuhan Sinteyong. Ya. Ini sudah menjadi satu perjalanan yang begitu luar biasa. Kita ikut serta dengan Garuda Muda. Betul. Dan begitu membanggakan untuk bisa bahkan berebut tiket dengan wakil Afrika Gini dalam persaingan yang berlangsung di tempat yang juga sakral ini, Centre de Football di Clairefontaine, Prancis. Dan kali ini peluang lagi bagi pemain pengganti Alseni. Wah, berbahaya bagi Al-Ghashimbah, masih mampu dihentikan. Blok tadi sangat baik dari Ferrari. Ya, Ferrari juga main lebih tenang ya di awal babak kedua ini. Tidak seperti di awal babak pertama tadi. Wow, kesempatan. Jalan tadi Ilaik Moriba dan Wetan Sulaiman melewati hadangan tadi dengan sempurna. Ruang bagi Garuda Muda, setup melebar. Marcelino Ferdinand. Ada
ada extra touch dari Marcelino tadi membuat timnya gagal dengan cepat melepaskan sepak. Memang ada kendala dengan cedera sepertinya yang terus mengganggu pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Ini anak muda yang sudah memberikan segalanya, Ibang. Ini pemain yang bermain sejak Januari dan mendapatkan menit bermain terbanyak di antara semua untuk timnas Indonesia di dua kategori, U23 dan juga senior tadi. Dan dia juga tidak pernah diganti ya, hanya satu kali diganti di kemarin. Dari sudut, Marcelino sudah kembali. Bisa umpan dari Nathan Coba, bahaya tadi Afrian Dewangga hampir saja mampu menyamakan kedudukan bagi Garuda Muda. Sangat tipis di sisi sebelah kiri penjaga gawang Sila. Yang lagi-lagi ini adalah sebuah bukti bahwa masih ada celah bahkan dari sebuah upaya bola crossing pun Dewangga tanpa gangguan melakukan sundulan, namun sayang sundulannya masih menyambut. Dan itu adalah impact yang juga diberikan oleh Dewangga. Kali ini amunisi bertambah dengan memasukkan Ramadan Sananta. Seperti yang dikatakan oleh Mark Wolf bahwa harus ada lagi tambahan. Betul. Pemainnya bisa mengganggu konsentrasi para pemain bertahan dari Gini dengan physicality yang Ramadan Sananta punya itu. Ramadan Sananta adalah tipikal yang berbeda dari strike, bisa bergerak lebih sentral menjadi target man, dan ini akan menjadi salah satu harapan yang menjadi solusi bagi upaya pasukan Garuda Muda. Hanya mengejar satu gol saja untuk menyamakan kedudukan. Kali ini dipergerakan dari Alseni Suma. Lagi sangat baik Nathan Cho menutup ruang passing yang coba dimanfaatkan tadi situasinya oleh Madiu Keita. Yang nampak para pemain Indonesia lebih tenang dan percaya diri dalam merangkai sebuah fase bertahan pada babak 2 ini. Sebuah hal yang lebih fresh, dan kita harapkan ini menjadi momentum untuk terus ditingkatkan Adi. Yang sampai kehilangan momentum karena G pertandingan. Ya, Komang Teguh kembali masih mendapatkan perawatan dan ini cukup mengkhawatirkan memang. Area rahang tadi ya. Memang ada ayunan tangan yang jelas, tapi lagi-lagi sayang tidak terpantau oleh wasit dan juga asisten wasit ya. Dan sudut kini cukup mengancam, masih mampu dihadang tadi. Lagi Alex Moriba, dan ini duel dua pemain yang sangat dinantikan. Bintang Indonesia Marcelino Ferdinand tadi coba menghalau Alex Moriba. Sangat licin pergerakan dari Keita, masih terhenti oleh Ferrari. Ya, terlihat para pemain dari sini mulai juga cukup kebingungan untuk bisa melihat celah di lini pertahanan Indonesia. Dan seperti yang kita bahas di halftime tadi, peluang emas dari Gini itu biasanya berawal dari kesalahan Indonesia dalam merangkai sebuah fase pertahanan. Dan belum ada peluang murni yang benar-benar mahal dari Gini ketika mereka membangun serangan. Bola dikembalikan oleh strike tadi dengan Sila yang sempat membuang bola ke sisi. Strike akan lebih melebar dari dengan masuknya Ramadan Sananta, menawarkan dimensi yang berbeda pada babak 2 ini. Sulaiman ada di sisi sebelah kanan dari Ramadan Sananta. Dilakukan dengan satu heading dari Bagas Kava tadi. Giana menutup Alex Moriba. Kita memberikan kesempatan lagi bagi Alga Simba, engage oleh Ferrari tadi. Suma, Alex Moriba, Siaga Kamara, Agigu Kamara. Baca dengan mudah tadi oleh strike. Bola cepat dialihkan kepada Wita Sulaiman. Kembali akan mengganggu dan ada kontakan tadi dari belakang, tapi wasit tidak memberikannya. Dan ada kepala dari terlepas ini. Itu kedua kalinya. Iya. Tapi lagi-lagi seperti yang sempat kita bahas bahwa para pemain Indonesia harus lebih dalam menguasai bola, karena kontak-kontak kecil nampaknya tidak akan dikolpa oleh wasit. Ini bukan kejadian yang pertama di laga kali ini. Itu memang ini momen yang cukup lucu juga ya. Witan dengan pesonanya yang juga momen ini. Witan terus bekerja keras untuk Indonesia. Pemain paling senior. Dia sudah berada di level timnas kelompok usia sejak 2016 tadi. Dari upaya tadi yang diberikan oleh Alga Simba dan bagaimana
Cadangan dari Nathan Cho, juga masih ada Dewa yang mengcover di belakangnya lagi. Kombinasi dua pemain bertahan yang menggagalkan kesempatan bagi Gini untuk menggandakan keunggulan, dan masih tergeletak di Siaga Kamara. Ya, Nathan Cho adalah pemain dengan jumlah creative chance terbanyak bagi Indonesia selama Piala Asia U23. Ia melakukan 9 creative chance, masuk di top 6 ya. Ya, Jumlah pemain yang bisa membangun dan merencanakan sebuah tekanan. Memang pemain yang sangat multifungsi, sangat versatile, bisa bermain di fullback, wingback, central midfield, bahkan kali ini jadi central defender. Kapan dia waras? Belum puas dengan hanya unggul 1 gol, dan situasinya justru sekarang ada ancaman-ancaman berbahaya yang sudah digulirkan lebih progresif lagi, lebih cepat lagi. Aliran bola para pemain Garuda Muda untuk bisa menuju ke lini pertahanan dari kiri. So, umpan dari Bagas Kava tadi, Ramadan Sananta kali ini sudah berada dalam posisi offside nampaknya Ramadan Sananta ketika bola dikirimkan oleh Bagas Kava. Itu memang nampak lebih fresh ya sejauh ini dengan masuknya Bagas Kava, dengan masuknya Alfrenda Dewangga. Indonesia memiliki harapan lebih untuk bisa terus menekan, karena mau tidak mau tidak ada pilihan lain selain keluar menyerang ketika Indonesia tertinggal saat ini. Siaga Kamara digantikan oleh Bode Kamara. Bode Kamara, pemain yang berlaga di Liga Tunisia, memiliki tinggi 185 cm. Lagi-lagi postur-postur yang cukup merata didapatkan dan dimiliki oleh Gini. Biskuit dari Sila dan juga rekannya Suma tadi masih mampu dimanfaatkan oleh pasukan Garuda Muda. Gantian kali ini yang keempat option adalah agak sumbang. Ya, Lagi-lagi ia memang berduel tidak dalam posisi offside, tapi ia berlari dari posisi offside. Muhammad Ferrari, Alfredo Dewangga. Umpan pendek tadi coba ditawarkan lagi. Arhan berikan bola kepada Rafael Strike, masih bisa digagalkan tadi. Sangat baik Bode Kamara dalam posisikan dirinya untuk bisa mengamankan situasi. Arhan di bagian Adam, Alfredo Dewangga, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman. Balik ruang bagi Marcelino Ferdinand, memasuki kotak penalti. Marcelino Ferdinand coba berikan bola kepada Bagas Kava. Arhan, Marcelino Ferdinand menembak juga masih terhadang tadi. Aksi terbaik bagi Marcelino Ferdinand di laga kali ini, dan kita harapkan terus bersinar dirinya untuk berupaya menciptakan peluang bagi Garuda Muda. Dan kita saksikan Marcelino bisa bergerak di ruang yang sangat sempit, dan ia tidak memilih melakukan shooting, tapi ia lebih memilih memberikan satu upaya yang sudah ada yang mengganggu dari pertahanan Gini. Tapi lagi-lagi itu adalah bukti bagaimana Marcelino ini pemain yang sangat kreatif, yang bisa berimprovisasi dan juga berani mengambil risiko Adi dengan menerobos pertahanan lawan. Bode Kamara, Dan semakin jelas ya sisi kanan dari Gini di pos yang bisa terus ditekan oleh para pemain Indonesia. Berikan tadi kembali kesempatan didapat oleh para pemain untuk bisa berikan lagi kesempatan bagi Wita, tapi terbaca oleh Wita. Arthur Ferdinand coba kembalikan bola kepada Wita tadi. Lagi di kamera, orang kesakitan yang mungkin adanya stang atau injakan tadi dari Witanka yang membuat dirinya mengalami kendala juga. Sebenarnya itu adalah kondisi 50-50 ya, di mana bola return pass dari Marcelino tentunya ada di antara Witan dengan pemain Gini, dan nampaknya Jibu Kamara dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika berduel kontak dengan Witan. Masih belum mampu bangkit setelah ada kontak tadi yang dirasa Ya, ketika ini dia coba menghalau, tidak ada gerakan tambahan. Betul. Tadi hanya kontak
yang tentunya terjadi ketika ada pergerakan menghadang atau menghalau bola dari justru dirinya sendiri tadi. Masih belum mampu bangkit Aljibu Kamara. Nampaknya Pak Erik berada tepat ya di samping Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga Presiden dari Federasi Sepak Bola Gini. Betul. Dan Diawara sudah mulai sedikit besar. Dari Kasih Tayo mungkin laga cepat lagi berlanjut, tapi tadi Ferrari juga terlibat dalam perbincangan dengan Aljibu Kamara yang membuat Sintayong cukup geram tadi. Ya, karena memang wajar kan Ferrari sudah mendapatkan kartu kuning ya. Harus lebih waspada. Arhan, Nanajo, Ramadan Sananta tadi. Strike yang kembali melibatkan Witan. Ada Nathan kali ini. Satu kesempatan bagi Witan. Bola berjalan mudah dan nyaman bagi Semalas Sila tadi mengamankan. Ya, nampaknya ini ada sebuah adjustment dari Indonesia, dari Sintayong, karena sedikit mendorong Natanco lebih ke depan tadi menjadi halfback dan membuat Indonesia bermain dengan 4 back di belakang. Dewangga membuat dengan pelan, betul. Benar tempat di half time. Dan sangat tepat terjadi karena kembali harus ada situasi di mana resiko harus lebih banyak diambil, lebih berani menekan lagi karena tertinggal 1 gol. Sekarang atau tidak sama sekali bagi masukan Garuda Muda untuk bisa menyamakan kedudukan dan sudah kembali bangkit tapi masih mengalami kendala. Pratama Arhan. Ini juga pemain yang hanya diganti 1 kali sepanjang Piala AFF 23 kemarin. Sama Martino, Pratama Arhan menjadi pemain dengan jumlah menit bermain terbanyak, lebih dari 600 menit tadi. Balik tensi begitu nyata dari lemparan panjang yang akan disajikan oleh Pratama Arhan. Layaknya sebuah tendangan bebas ini bagi Garuda Muda. Bola berbahaya, Sila lagi. Sangat cepat dia membaca situasi tadi. Dia transisi yang sangat berbahaya. Coba melakukan foul penjajal tadi Marcelo Ferdinand. Bola bagi Silva. Mampu dihadang. Rafael Strike. Arhan. Alfredo Dewangga. Dengan bola Ferrari. Muhammad Ferrari. Dewangga kali ini coba untuk kembali build up permainan. Sudah lebih berani loh untuk mengontrol Alga Simba. Cukup berbahaya. Oh, penalti. Pelanggaran dari Alfredo Dewangga, Alga Simba tadi yang sebenarnya seperti peluangnya sudah tidak mampu dimaksimalkan. Iya. Sayangnya memang tidak ada VAR di laga ini sehingga tidak bisa direview. Dan lagi-lagi kerugian didapatkan oleh Indonesia berawal dari kesalahan build up. Hal yang sangat merugikan karena di saat build up salah, siap pertahanan Indonesia sedang tidak nyaman. Dan ini dia. Sudah menggunakan kontak sebenarnya. Alga Simba sudah menunggu adanya tekanan dari Dewangga. Meskipun memang tidak ada intensi yang berlebih, tapi jelas ada kontak di sana. Iya. Momen yang lagi menjadi kunci dalam fase sebuah laga di mana coba mengejar ketertinggalan, tapi justru tadi Dewa melakukan satu challenge yang menjatuhkan Alga Simba dan Basir yang akan menjadi menembak tendangan penalti kali ini. Berbeda dengan kesempatan pertama tadi yang didapat oleh Gini. Berkonsentrasi penuh menentukan upaya penyelamatan yang akan coba dilakukan oleh Hernando Ari.
Para pemain dari Indonesia tentunya kecewa dengan mungkin adanya kontak yang tadi tidak signifikan karena ada bola yang terkena juga oleh Dewangga, tipis memang. Dan Sinteyong terlihat begitu emosional, ada red card yang dilayangkan. Sebuah kondisi yang memang sangat menekan Indonesia, sulit untuk bisa berpikir dengan kepala dingin di momen ini Adi, karena memang beberapa momen juga wasit terlalu mudah meng-call foul, tapi di banyak momen juga membiarkan kontak-kontak yang terjadi. Jadi memang ada di ranah abu-abu performa wasit di laga kali ini. Challenge dari Dewa tadi, ada upaya dari gerakan kaki Dewa untuk menyentuh bola. Dan tipis terkena memang, tapi juga ada kontak ya. Dalam situasi ini sang wasit langsung dengan cepat tadi. Dan yang harus diperhatikan adalah kontak dari Dewa tidak dalam kondisi kaki terbuka, Adik. Ya. Bahkan dari pinggir ya, bukan dari belakangnya. Artinya memang terlalu berat untuk diputuskan sebagai pelanggaran dan menjadi penalti. Ya. Ini sangat beda dengan insiden Kusanov di Piala Asia. Ya. Kala itu bahkan Kusanov justru terkena kontak terlebih dahulu dengan bagian tubuh dari Witan, kemudian bola baru terkena. Betul. Tapi reviewnya tidak menguntungkan dari VAR bagi Garuda Muda. Kali ini tanpa VAR dan wasit dengan cepat tadi mengambil keputusan. Kalau sepintas terlihat memang ada kontak bola yang juga tercipta sangat tipis tadi. Ya. Sentuhan dari Alfredo Dewangga ini yang tentunya coba diprotes oleh Sinteyong dan Kosista dan juga para pemain yang melihat situasi tadi, tapi wasit tidak tentunya dalam posisi untuk merubah keputusan. Wasit jelas tidak bisa merubah keputusan karena tidak ada review VAR ya juga. Memang ini kondisi yang harus diterima oleh Indonesia, harus diterima oleh Hernando Ari dan juga Sinteyong. Saya rasa ini kesempatan juga bagi Hernando untuk unjuk gigi kembali menyelamatkan. Dan laga belum akan dimulai jika Sinteyong tidak melakukan area, betul, technical area. Harus ke tribun ini, Mas. Di tribun menonton juga begitu bergemuruh. Dan nanti saya bagaimana situasinya. Bagi Sinteyong ya masih kosong dari belakang dari Sinteyong ya. Harus meninggalkan sisi lapangan Sinteyong. Tadi belum ada arahan di mana dia harus memposisikan diri. Harusnya ada satu personil ya dari match komisioner untuk bisa menyebut Sinteyong dan mengarahkan harus kemana dia. Kalau seperti ini mungkin Sinteyong pun berpikir harus kemana dan bingung juga nih. Akan menuju tribun, tapi seorang diri. Iya, tidak ada satupun staff ataupun personil dari Matchcom untuk bisa menjemput Sinteyong. Ini sebuah hal yang juga baru saya pertama kali lihat tadi. Bahkan di Liga 1 tidak terjadi ya. Kita harapkan Hernando Ari bisa tampil gemilang mengamankan situasi. Al Jasimba berkonsentrasi dan gagal sepakan dari Al Jasimba dan lagi-lagi ada daya dan aksi dari Hernando Ari yang baru saja begitu krusial bagi Garuda Muda karena tadi terjadi. Mengejut semangat kebangkitan bagi pasukan Indonesia U23. Tuhan masih memberikan momentum untuk Indonesia. Ini kesempatan untuk terus memanfaatkan momentumnya, Adik. Arhan Natasha terhadap tadi dan ya harus lebih cepat dalam mengambil keputusan di level tertinggi. Kurang dari 1 detik memang keputusan harus diambil. balik lagi serangan berbahaya itu mengancam sangat cool apa yang disajikan oleh diri dalam persaingan kali ini. Tidak ada kontak signifikan, ada pelanggaran dari Fardiadan Alfredo Dewangga kepada Hernando Ari. Wow, asisten yang sangat baik tadi.
Nah kali ini Yanar Ya. dibantu oleh Pratama Marhan. Waktu masih sangat panjang, peluang bagi Garuda Muda tentu saja terus terbuka untuk menyamakan kedudukan. Karena akan ada tampilan istimewa dari para pemain yang bisa menjawab tantangan dari kini. Rais Moriba dengan golnya masih menjadi pembeda terhadap Bani. Beruntung bagi Nathan, masih ada Dewangga. Marcelino Ferdinand, strike, tanggung. Rais Moriba dijatuhkan tadi oleh Nathan Cho. Lagi-lagi sebuah upaya Kundo yang sempurna. Ini benar-benar menandakan Rais Moriba itu seorang pemain yang sangat terlatih. Dia tahu bola harus dilindungi terlebih dahulu. Sehingga mengulang kontak dan membuat foul terjadi. Pemain yang 11 kali bermain untuk Getafe ya di La Liga. Pas tadi Saiger So baru coba memberikan gangguan tadi semacam gagal. Ya. Dan Arhan pun coba terus melecut semangat rekan-rekannya. Dia bermain lebih memiliki tanggung jawab besar karena sebagai fullback kali ini tidak ada yang mengcover di posisi wide center back. Muhammad Ferrari ditutup bola oleh Ivar Yanar dari area sentral. Alfredo Dewangga, pelanggaran cukup beruntung tadi karena Dewa mengambil resiko dengan berputar. Dewa kepada Ferrari. Ayo Sananta. Berikan kali ini kesempatan bagi Ramadan Samata. Atau kita mengambil Ramadan Samata gagal. Ya, kembali ada titik cerah yang didapatkan oleh Indonesia. Bagaimana umpan yang begitu memanjakan dari Lita hampir saja bisa membuat Sananta menemukan ruang. Tapi sayang, eksekusinya sedikit terburu-buru Adi. Dan juga tidak ada opsi pasti yang mendekati Sananta di momen tadi. Alfredo Dewangga dari wilayah pertahanan bagi Indonesia Indonesia. Di kanan ada Ferrari. Sudah 10 menit terakhir tadi, tidak ada pilihan selain untuk terus menekan, terus menyerang dan coba untuk mencari gol menyama kedudukan. Marcelino Ferdinand. Wow, kalah tadi. Yanar. Witan Sulaiman. Yanar. Sudah digapai oleh Marcelino Ferdinand. Terus tadi kontak Ferrari. Jatuh. Dan bebas. Ini hal yang harus diperhatikan oleh wasit karena tadi posisi Ferrari lagi lompat tadi. Arhan. Strike. Nathan Cho. Lafal strike. Lalu dalam tadi upaya kita kepada Ramadan Sananta mudah bagi penjaga gawang Sila. Ya, Coaching sudah berada di tribun. Coaching memiliki pengalaman mengalahkan Gini di Piala Dunia U20 Korea Republic pada 2017 lalu. Hernando Ari kali ini dengan waktu yang tidak lagi menjadi sahabat bagi pasukan Garuda Muda semakin menipis waktu yang tersisa. Masuk di menit ke-83 dengan harapan akan ada tambahan waktu yang cukup panjang nantinya. Balik ke kanan, lagi upaya dari Rais Moriba terlepas dari bola tadi. Luar biasa, ini saja dia coba untuk mengamankan bola. Ya, Rais Moriba adalah pemain termuda kelima Barca yang bisa mencetak gol di level senior dan di kompetisi resmi ya. Dilakukan oleh Madi Keita, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Nathan Cho, Ramadan Sananta. Bola di belakang dari strike masih mampu diamankan. Ada Pratama Arhan kali ini. Berikan umpan kaki kiri, Marcelino Ferdinand gagal untuk bisa memberikan bola kepada Ramadan Sananta. Ya, ini upaya keras terus dilakukan oleh para pemain Indonesia. Marcelino sudah mulai lebih dekat kotak penalti lawan, bahkan pergerakannya seperti free roll sejauh ini. Dia berada di kanan, di kiri, ikut menusuk, ikut menjemput bola, sebuah hal yang sangat keras dilakukan oleh Marcelino di kondisi dia tidak fit 100%. Ada clear sekali. Bola dikuasai oleh Dewangga.
Para pemain sudah mencicipi bagaimana rasanya berada di kota Paris dan juga punya kesempatan berlatih dengan fasilitas yang ada dan bertanding. Juga tentunya akan sangat disayangkan kalau peluang untuk berlaga di turnamen sebenarnya di ajang Olimpiade Paris 2024 akan terlewatkan. Kita harapkan terus berjuang Garuda Muda. Nathan Chow coba untuk merangkai serangan bersama dengan Ferrari. Inikah peluang bagi Garuda Muda untuk terus memberikan gerakan yang begitu positif di zona pertahanan. Ada pelanggaran tadi. Jelas ada intensi untuk mengganggu pergerakan dari Bagas Kava yang coba menusuk. Dua pelanggaran yang memang kali ini berbuat tendangan bebas dari sisi yang harus dimaksimalkan. Foul dari pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, yaitu Alseni Soma. Nathan Chow punya kemampuan bisa memanipulasi bola dengan baik dari kesempatan tendangan bebas. Kita harapkan bola yang ditawarkan bisa disambut salah satu rekannya. Umpan dari Nathan Chow, sebuah upaya tandukan Ramadan Sananta tidak berbuah manis tadi dan pelanggaran dari Nathan. Ya, langsung memberikan upaya sirkulasi bola dari sini. Dan memang tidak ada pilihan lain. Jika Nathan lewat ini akan sangat berbahaya. Ada space yang begitu luas di belakang Nathan tadi. Dan Indonesia sayangnya belum bisa memaksimalkan setiap kesempatan dari bola mati. Masih terus kalah postur, kalah momentum, hanya satu kali. Momen Dewa nggak bisa meniru dengan nyaman. Alseni Soma yang belum tadi melakukan pelanggaran, mainnya masuk di babak kedua bagi Gini. Dan bola ke belakang ada Saidu Sow, jaga gawang silang mendapatkan lantai kanan dari Marcelino Ferdinand. Lagi ada gangguan tadi yang membuat tidak nyaman sehingga bola menjadi milik dari pasukan Garuda Muda di bawah 5 menit tersisa. Dan memang Arhan tetap dibutuhkan untuk bisa menciptakan chaos di pertahanan lawan. Kita harapkan juga ada keberuntungan bagi Indonesia. Apapun itu caranya, Indonesia harus bisa membobol gawang Gini di sisa menit babak kedua ini. Dan para panjang dari Pratama Arhan, kita harapkan berbuah hasil nanti sila dengan postur dan imun bilang sangat trending untuk bisa mengamankan situasi seperti ini. Ya, ini mencapai 181 cm. Kemudian juga kelahiran Prancis di Ifray-sur-Seine, dia bermain di Stade Rennes. Gantian pemain bagi Gini. Momo Banyekure masuk umpan dari Dewi Cepat bergulir menuju kotak strike kembali tadi. Arhan, Marcelino Ferdinand. Shape dari pertahanan Gini masih begitu luar biasa terjaga. Mereka tentu sangat compact di babak kedua ini untuk bisa mencegah space sekecil apapun dimanfaatkan oleh pasukan Garuda Muda. Dan bergeraknya cukup kolektif ya, Adi. Ya. Ketika bola diarahkan ke kiri, para pemain begitu rapat, dan sebaliknya ketika ke kanan pun para pemain Gini bisa menutup supaya peluang yang coba diincar oleh Indonesia. Ya, ada tadi strike kembali operasi di sisi kiri di Valiana. Nathan Chow. Oh, terlalu deras bola bagi Rafael Strike yang sepertinya tidak dalam satu wavelength yang sama tadi. Nathan dengan Rafael Strike. Agak disayangkan karena di momen tadi sebenarnya Indonesia sedang overload jumlah pemain di sisi kanan pertahanan Gini. Tapi sayang, passing dari Nathan terlalu deras dan tidak sinkron dengan pergerakan dari Rafael Strike. Jalan perlahan, Usman Kamara menuju bench dari Gini. Sedang ini digantikan
oleh Bobo Sore dan Ya, kesalahan passing Ya. nampaknya berganti bagi Indonesia kali ini. betul. Hal-hal yang fundamental sebenarnya. Masih Paswa revisi sangat tinggi. Lemparan kembali didapat oleh Garuda Muda. Pratama Arhan kembali kesempatan lagi terhadap. Oh, Bobo Sore kali ini seorang diri di sisi kiri pertahanan dari Garuda Muda. Dikawal rapat oleh Arhan, dibantu oleh Marcelo Ferdinand. Ya, sudah mulai mendirai permainan ya para pemain dari sini. Keluar dari bola Marcelino Ferdinand kali ini harus lebih direct menekan pasukan Garuda Muda. Return pass kepada Marcelino, terjatuh dia. Jangan gawang saja. Sayang sekali di beberapa momen masih belum beruntung Indonesia. Dan kali ini tambahan tekanan coba diberikan, Hoki Caraka dimasukkan. Ya, Masih ada waktu, meskipun sudah sangat sempit, tapi kita juga mengharapkan adanya extra time yang cukup banyak lagi karena laga cukup banyak tentu di babak kedua ini. setelah digantikan oleh Hoki Caraka. Pemain depan dari Gili Angga Simba masih tergeletak dan tambahan waktu minimal